Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel sederhana gue. Oke, gue dengan Dimas di sini. Gue content creator yang fokus ngerjain project-project IT ya, project-project IT dan teknologi-teknologi yang seputar dengan bisnis lah. Ada singgungannya dengan bisnis. Oke, untuk kesempatan kali ini gue sedikit mau bahas teknologi. Ya mungkin udah agak telat ya, cuman ini masuk dari salah satu root. Gue mau bahas Office 365 fitur ya kan. Cuman di awal ya of course gue mau bahas Office 365 dari sisi basic package-nya aja dulu ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi langsung deh kita masuk ke materinya. Oke, kali ini kali ini gue mau bahas Office 365 itu sebetulnya kan produk terbarunya Microsoft ya. Produk terbarunya Microsoft yang mana licensingnya di produk ini berubah. Jadi dari produk sebelumnya kalau nggak salah Office terakhir itu 2019 yang perpetual ya. Perpetual tuh artinya license-nya sekali beli putus gitu. Jadi kita nggak perlu perpanjang atau renewal lagi. Nah di Office 365 ini Microsoft merubah skema licensingnya dari perpetual ke subscription ya. Kayaknya semuanya sekarang udah subscription ya. Adobe juga begitu, AutoCAD juga begitu. Jadi ya nggak heran lah. Tapi ya ada plus minusnya juga sih untuk subscription. Jadi para developer software jadi punya jadi lebih semangat lah mendevelop software karena kita memang bayar tahunan ke mereka gitu. Cuman kekurangannya untuk perusahaan ya cost untuk afford softwarenya jadi bengkak aja sih gitu sih. Oke ya, pertama di Office 365 ini ada apa aja sih? Oke, kalau secara garis besar package-nya itu terbagi ada 4 ya, seperti yang lihat di layar ini. Ada personal and family, ada business, education, dan enterprise. Ini kurang lebih pengelompokan aja sih. Cuman kalau kita boleh bahas satu-satu ya saya lebih prefer bahasnya ke bisnis dan enterprise ya, karena memang saya bergeraknya di arah situ gitu. Personal dan family ya mungkin saya bisa baca pengertian atau service-servisnya, cuman jelasin langsung karena memang gak experience beli yang package ini saya nggak rasa itulah. Oke ya, next di sini ada Office for Business. Di Office for Business ada 4 package ya. Business Basic $6 per user per bulan. Ada Microsoft 365 Apps for Business $825 per bulan. Business Standard $1250 per bulan, dan Business Premium ya. Kebetulan yang saya pakai di kantor itu yang Basic sama yang Standard. Yang Basic ini bisa diintegrasikan dengan Office perpetual ya, Office 2016 atau 2019. Untuk 2016 ke bawah tidak direkomendasikan beli yang Business Basic ya, karena Outlook-nya itu udah nggak support lah legacy authentication gitu. Jadi saran saya kalau memang Office-nya 2010 daripada beli yang perpetual, mendingan ambil yang Business Standardnya aja gitu. Oke, apa aja sih yang didapat? Ya udah kalian bisa lihat di sini semuanya ada Word, Excel, PowerPoint, standar sih ya. Cuman beda yang signifikannya adalah di sini Business Basic kalian nggak ada offline installernya, jadi Office-nya nggak ada di offline. Kalau mau panggil Office-nya tuh Word, Excel, PowerPoint dan lain-lain, kalian harus buka browser dulu. Buka browser atau buka yang ini nih, ada biasanya. Nah, ini Office application bundlingnya. Nah, jadi buka Office-nya dari sini. Itu doang sih bedanya. Tapi untuk kebanyakan user awam ya, mereka experience-nya lebih prefer menggunakan Office yang offline ya. Makanya dibagi dua gitu. Nah, ada Business Basic, ada yang lain gitu. Kalau yang Apps for Business dan Business Premium terus terang aja saya belum pernah pakai. Tapi ya so far Basic dan Standard itu udah oke banget sih. Udah mumpuni lah ya. Bedanya cuma di situ doang, offline nih. Ada offline aplikasinya, yang Basic nggak ada. Oke, maju lagi ke enterprise ya. Enterprise ini of course ya lebih mahal ya secara lisensi ya, tapi service yang kita dapat juga lebih bagus ya. Dia kalau nggak salah saya sudah memang untuk
enterprise, perusahaan-perusahaan besar ya yang memang cash flow-nya tinggi sekali gitu. Di sini perbedaannya itu memang dia ada kayak mobile authentication, dia ada Microsoft Intune, dan untuk security license-nya sudah komplit ya kalau nggak salah saya ya. Bedanya di situ aja sih, E3, E5 dan ini. E5 atau yang komplit saya rasa E5 adalah paling tinggi ya. Jadi dia udah ada Intune-nya juga. Intune tuh untuk mobile device management. Jadi kalau kalian teman-teman punya perusahaan mau implement mobile solution tapi takut datanya leak keluar, nah kalian bisa nih pakai Microsoft Intune. Nanti kita bahas deh. Saya nggak beli package-nya sih, tapi ya saya spill dikit aja lah ya. Kalau yang untuk F3, nah F3 ini sejauh yang saya tahu itu dia kurang lebih sama kayak Business Basic ya ininya. Dulu ada F1-nya, F1 tuh sekitar $4 ya, per bulan. Tapi karena satu dan lain hal mungkin Microsoft menghapus ya, digantinya F3 gitu. Dulu ada E3 ya, E3 juga. Oke, dulu ada S1 itu bisa hybrid solution juga tuh dia. Jadi dia harganya di kisaran $8 ya pada saat itu ya. Saya 2019 nyobain S1 nya. Nah dia bisa diintegrasikan dengan Office yang perpetual 2016, 2019 dan berikutnya lah 2010 juga bisa. Oke, sekian untuk pembahasan package-nya. Kita masuk ke pembahasan fitur-fitur apa aja yang kita dapat ya. Kebetulan saya pakainya bisnis standar, tapi kok nggak jauh beda ya sama yang bisnis basic ya. Perbedaan signifikannya ada di yang satu ada installer ID-nya, yang satu lagi nggak ada. Itu aja sih sejauh yang saya tahu ya. Tapi itu cukup lumayan ngebantu ya. Kalau saya dapat yang full online agak males juga soalnya. Ya. Oke. Sebentar, aku agak beda nih ya. Kita masuk ke adminnya aja deh kalau gitu, office.com. Oh iya, cara akses portal Office 365 nya juga kalian bisa inputkan www.office.com ya. Nanti dia akan minta authentication otomatis. Kebetulan saya udah pernah login ya, jadi langsung masuk dengan sendirinya gitu. Oh sekarang agak beda ya, dulu kelihatan. Oke, selesai. Oke, lanjut lagi di kalian buka aja www.office.com ya, nanti pasti ada untuk ininya ya, untuk login awalnya. Kebetulan saya udah login jadi langsung masuk. Nanti kalian buka di sini nih all apps ya. Nah all apps ini explore all your apps ya. Kita bahasnya dari sini aja deh, biar lebih enak ya. Nah, di sini kebetulan saya global administrator untuk Office 365 ya. Di sini ada admin ya, admin portal untuk subscription management. Di sini fungsinya admin ini adalah memaintain. Jadi di Office 365 package itu kan ada server-servernya ya, ada Active Directory, ada Exchange server, online semua ya, udah cloud based semua. Lalu ada SharePoint admin, administrator, lalu ada, saya lupa ada apa lagi ya, nanti saya cek deh di admin ya. Setelah inilah mungkin ya. Lalu di fitur yang kedua dia ada compliance ya. Compliance ini jadi dia seperti ya, kalau secara harfiah compliance itu kan artinya kepatuhan ya. Jadi kita tetapkan dulu template yang memang baku ya untuk diikuti semua karyawan. Jadi misalnya contoh kita punya template software nih untuk drafter gitu. Nah drafter ini standar softwarenya apa aja.
Kalau ada software di luar standar yang sudah kita tentukan, nah itu artinya dia nggak comply gitu, dia nggak patuh dengan regulasinya. Nah di sini untuk compliance manager sendiri dia ada di sini ya, compliance manager, dia ada scoringnya juga. Cuman ya teman-teman nggak perlu ngikutin semua ya, karena Microsoft selalu menyarankan scoringnya itu ada tambahan-tambahan package lagi gitu loh. Jadi nah di sini improvement action compliance manager ada tambahan-tambahan package lagi yang memang dia sarankan untuk beli, ujung-ujungnya duit lah gitu kalau mau comply banget sama Microsoft punya gaya ya istilahnya. Nah, ini nggak perlu diikuti semua, ikuti aja sesuai dengan kebutuhan perusahaannya kalian ya. Oke, next, skip. Excel udah tahu lah ya untuk spreadsheet ya. Excel kayak gini, sorry dikit, kita buka di kita buka dulu Excel ya, standar lah kayak gini ya. Excel tuh aplikasi untuk mengolah data ya, ya dalam hal ini angka atau ini gitu ya, spreadsheet application ya. Saya nggak perlu jelasin lah ya, kalau Excel itu udah sangat umum sekali. Oke, nah di sini yang di luar yang nggak standar, nah salah satunya adalah Microsoft Form. Microsoft Form ini apa sih? Dia kalau teman-teman familiar dengan Google Form, nah ini sama fungsinya. Cuman kalau Google Form kan memang dia outside organization ya. Kalau mau include di organisasi, kalau yang sejauh yang saya tahu dia ada Google Suite-nya lagi tuh. Jadi ya beli yang versi Google versi Enterprise-nya lagi. Saya terus terang aja belum pernah nyobain, jadi saya nggak bisa bilang banyak. Tapi kalau di Microsoft Forms ini ya kalian bisa bikin dia seputar ini sih ya, formsnya itu seputar questionnaire sama quiz gitu-gitulah ya. Nah kalian bisa bikin sistemnya bisa dibaca sama internal doang gitu. Nah ini memungkinkan di Microsoft Form. Nanti kalau emang ada, kalau nggak salah saya udah ada materi ya, nanti saya perbarui lagi deh, mungkin audio dan lain-lainnya kurang proper ya. Oke, di sini Microsoft Form kita close dulu, kita maju lagi ke list. Nah ini buat kalian pengguna Power Platform. Power Platform itu adalah Power Apps, Power Automate, dan Power BI. Enggak Power BI nya enggak sih. Jadi Power BI nya mungkin nanti di ujung ya, karena kan dia buat reporting doang ya. Nah list ini adalah kayak semacam database sederhana lah ya, database sederhana kayak MySQL gitu. Kalau di online tuh ya cuman satu table doang. Oke, saya tunjukin aja deh ya daripada bingung. Kita buka aja listnya. Nah ini list yang saya buat, misalnya sales daily activity contoh. Udah agak ngeheng nih guys, sabar ya. Oke, dia lagi loading. Nah ini contohnya. Jadi saya amat sangat menyarankan ya kalau teman-teman banyak bermain di Power Apps, saya sangat sarankan database menggunakan Microsoft List gitu. Dibanding Excel atau OneDrive yang lainnya ya, saya sarankan Microsoft List aja, gampang ya. Misalnya kita udah selesai bikin database nya, tinggal integrate Power Apps, create apps, udah jadi aplikasi instant application builder. OneDrive Oke, berikutnya adalah OneDrive ya. OneDrive itu untuk lebih ke arah cloud based storage ya. Cloud based storage artinya kalau teman-teman familiar dengan Google Drive, nah OneDrive ini sama persis fungsinya dengan Google Drive. Cuman dia mainnya corporate. Kalau Google Drive kan mainnya personal gitu. Dan ada limitasinya. OneDrive juga ada limitasinya, tapi kita bisa setting limitasinya di SharePoint server ya. Dulu ada ininya sendiri itu, OneDrive sendiri, SharePoint sendiri. Cuman yang terbaru itu di combine ya, digabung semua di SharePoint. Karena kurang lebih OneDrive tuh sama SharePoint beda-beda tipis ya. Jadi SharePoint tuh mungkin lebih ke arah kolaborasinya, OneDrive tuh buat personal drive-nya gitu. Kurang lebih gitulah ya. Nah, kalau OneNote ini kalian nggak perlu beli Office 365. Sejujurnya di Windows 10 standarnya itu dia udah tersedia ya. Nah, OneNote for Windows 10 ada dua kan? Kenapa ada dua? Yang satu adalah bawaan Windows 10-nya, yang satu bawaan paket dari Office-nya. Gitu. OneNote fungsinya apa sih? Fungsinya buat melakukan pencatatan ya.
aduh nggak kelihatan lagi, kurang lebih catatan lah kayak notepad online, cuman dia kesync sama cloud Microsoft gitu. Dan yang menarik dari OneNote ini, kalian nggak harus punya akun corporate ya, akun personal bisa gitu. Misalnya kalian punya Outlook email misalnya xxx@outlook.com, nah itu bisa pakai OneNote, jadi nggak perlu beli package enterprise-nya dulu. Oke, next lagi. Nah, planner ini penting banget guys, sumpah ini penting banget. Kalau kalian ngerjain project atau dan lain-lain, nah planner ini kebantu sekali sih dengan ini. Planner kalau familiar dengan Scrum, Kanban board dan lain-lain ya, kalau di luar tuh apa sih? Saya lupa ya pakainya tuh. Kurang lebih seperti itulah ya. Jadi planner ini mencatat semua aktivitas kita bisa assign aktivitas, misalnya teman-teman berlaku sebagai role-nya sebagai manajer ya. Nah, teman-teman bisa bikin sebuah task, abis itu project ya, karena ini sifatnya project. Kalau dipakai di operation, pertanyaannya bisa nggak? Bisa, cuman tidak rekomendasi karena operation itu start sama end-nya tuh nggak ada gitu. Operation hanya melakukan daily routine gitu. Jadi kurang cocok dimasukin ke planner. Dia lebih ke arah handle project, product development, develop software, atau infrastructure update, kayak gitu fungsinya. Ini versi terbaru dari Microsoft Projects loh ya, walaupun Microsoft Projects sampai detik ini masih ada, tapi ini ya lebih oke lah buat saya pribadi, personal lebih oke lah gitu. Ya schedule-nya ada, fungsi chartnya ada, terus yang due date yang telat-telat nih ya, project-project yang telat tuh apa aja, jadi kita bisa keluarin reportnya kayak gitu. Oke ya, sekian untuk planner. Nah, Power Apps. Power Apps ini adalah salah satu fitur di Office 365 yang menurut saya primadonanya. Jadi Power Apps, Power Automate, dan ada Power BI ya satu lagi. Cuman saya nggak beli license-nya dulu di sini. Power Apps ini adalah dia tools untuk membuat aplikasi lah. Kalau teman-teman familiar dengan .NET ya, dia sama, cuman dia low code programming ya, hampir tidak membutuhkan kode-kode yang rumit untuk membuat programming di Power Apps. Untuk Power Apps sendiri nggak akan kelar dibahas di sesi pengenalan ya. Mungkin nanti kita bikin sesi khusus untuk Power Apps, karena saya juga masih banyak perlu ngulik si Power Apps ini. Seru banget sih guys, low code programming. Tim saya share Power Apps ini ya 2 mingguan lah dia belajar, abis itu dia langsung jago. Oke. Power Automate, nah ini yang kekinian banget nih, otomasi ya. Power Automate ini fungsinya adalah untuk misalnya teman-teman pengen bikin workflow programming nih, bikin programnya di Power Apps, abis itu setelah programnya jadi, misalnya mau butuh approval segala macam, nah itu kalian bisa memanfaatkan Power Automate ini ya. Jadi nanti Power Automate ya kita bukain deh, kita spill ini aja. Oke, di sini ada banyak template yang bisa kalian cek dan recheck ya. Kalau kira-kira ada 1-2 template yang memang sudah cocok dan sesuai, ya nggak perlu bikin dari 0 banget lah gitu. Menariknya gitu ya. Coba, tutup lagi Power Automate. Oke, My Flow, coba ya kita cek, ada My Flow. Oke, email ini banyak amat ya. Oke, kita buka satu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nanti ada new step lagi. Kalau kalian mau memang butuh workflow-nya panjang ya, approval-nya misalnya harus 3 orang ya, berarti tambah lagi action-nya di bawah lagi seperti itu. Oke, Power Apps oke, dan PowerPoint kita skip aja, dia lebih ke arah presentation ya, dan ini adalah ya nggak harus Office 365 sih ya, Office sebelumnya juga udah familiar lah ya, sama kayak Excel sama Word lah kira-kira. Tidak akan saya bahas di sini. Oke, next to security. Ini penting ya teman-teman ya. Ini penting supaya akun Office 365 teman-teman tidak dirampok atau dihack sama orang ya. Cuman untuk di sini dia lebih ke arah security dan Microsoft ini lebih ke arah total ya. Jadi kalau kalian berlaku sebagai global administrator,
kalian perlu banget nih security.microsoft.com ini untuk disetting ya. Nah nanti dioprek aja, dia ada banyak parameter yang harus dilihatnya, banyak dan mungkin butuh waktu lah ya, butuh waktu panjang untuk analisa satu-satu. Jangan asal apply aja rekomendasi dari Microsoft ya, nanti tiba-tiba ada kok saya nggak bisa email kayak gitu-gitulah. Nah, jadi ini kepake banget sih buat kalian para admin Office 365. Oke. Next, SharePoint. Oke, SharePoint sebetulnya dia lebih ke arah portal untuk kolaborasi ya, site-site gitu, dia website mainannya. Ini oke, saya nggak bisa buka sih ya. Telkom Indonesia, saya nggak bisa terlalu buka karena ini memang punya kantor ya. Kayak kita tutup aja. Intinya adalah SharePoint ini portal untuk kolaborasi. Kalian bisa simpan file, kalian bisa setting security untuk file tersebut, atau mau dibikin folder gitu. Kalau kalian familiar dengan file server ya, file server, mapping drive segala macam. Nah, SharePoint ini adalah versi cloudnya dari file server. Memudahkan, dan dia ini kelebihannya dari SharePoint adalah kalau di file server kalian nggak bisa edit satu file berbarengan gitu, harus gantian. Nah kalau SharePoint dia bisa gitu, edit berbarengan persis. Oke, maju lagi ke Microsoft Stream ya. Di Microsoft Stream ini sebetulnya adalah video portal milik Microsoft ya. Familiar dengan YouTube kan? Pasti dong. Nah, Stream ini adalah YouTube-nya punya Microsoft lah gitu. Cuman dia pengkhususan buat company doang. Bentuknya kayak apa sih ini makhluk gitu. Kita lihat aja. Nah, kurang lebih kayak gini nih ya. Gitu kan. Jadi ya kalau company-nya memang jarang posting video, ya di sini juga nggak ada, cuma 1-2 doang paling, seperti itu kan. Oke, Sway ini next ya, kita next ke Sway, Microsoft Sway. Microsoft Sway ini adalah the next level of PowerPoint ya menurut saya ya. Jadi PowerPoint cuman dia lebih soft aja gitu. Oh, kita buka ini aja deh, kita buka template satu ya. Kita buka template satu. Nah, kurang lebih seperti ini tuh. Dia lebih soft aja dan bentuknya website gitu tuh. Online katalog yang kayak gitu-gitu cocok nih pakai Sway ya. Walaupun saya belum pernah pakai ya, terus aja. Saya prefer ke Microsoft PowerPoint sih, karena fungsinya tuh kurang lebih dia mirip-mirip lah ya. Oke, next ke kita tutup lagi ya, sorry guys. Setelah Sway ada Microsoft Teams. Ini juga produk terbarunya Microsoft ya. Dulu itu Microsoft punya Skype for Business, Skype ya, jadi dia beli Skype. Nah belakangan ini Skype sudah tidak dikembangkan lagi gitu loh. Jadi dia ada penggantinya adalah Microsoft Teams. Microsoft Teams ini gokil sih ya, terobosan banget ini. Terobosan banget menurut saya. Itu Zoom dia secara garis besar fungsinya sama seperti Zoom. Hanya saja dia tuh bisa diintegrasi ke service-service Microsoft yang lain gitu loh. Jadi kita bisa integrasi ke SharePoint, kita bisa integrasi ke Planner, kita bisa integrasi ke Forms, kita bisa integrasi ke List. Jadi di dalam satu Teams itu ada macam-macam aplikasi nantinya. Kita akan bahas di sesi khusus untuk Teams ya, karena nggak akan kelar dibahas di sesi pengenalan kayak gini. Oke, next lagi Microsoft Visio. Ini tergantung license ya, based on default dia tidak ada. Cuman karena saya di sini pakai additional license makanya dia ada. Viva Insight ini juga penting ya. Ini adalah semacam apa ya, kayak personal assistant kita gitu sebagai user Office 365. Jadi dia akan kasih, oh kemarin kamu ada email ini udah dikerjain belum, kayak gitu-gitulah. Kayak personal reminder, personal assistance lah ya gitu. Oh kamu hari ini ada meeting ini loh, gini. Lalu dia akan catat produktivitas kita berdasarkan seberapa engage kita dengan produknya Microsoft, seberapa sering kita menggunakan produk-produk Microsoft ya gitu. Jadi algoritmanya gitu. Kalau kalian mau Viva Insight-nya bagus atau ya persentasenya tinggi lah ya, banyak-banyak lah gunakan produk Microsoft ya. Tuh.
Oke, jam ke fitur berikutnya. Whiteboard sebetulnya dia aplikasi standar ya buat nulis-nulis ya. Ini saya aja offline versionnya Microsoft Whiteboard ya, di Oke, let's go Microsoft Whiteboardnya ya. Coba saya tutup dulu ya, buka lagi Whiteboard. Oke, ini Whiteboard aja deh biar gak... sekali ya whiteboardnya ya. Coba kita buka di sini aja deh, Microsoft Whiteboard. Oke, iya kurang lebih Microsoft Whiteboard kayak gini lah ya. Papan tulis, kalian bisa coret-coret pakai pen tablet kalau ada. Iya, saran saya sih kalau karena mainnya di whiteboard gini ya memang pen tablet lawannya gitu. Oke ya, whiteboard udah cukup jelas. Kita balik lagi ke fitur yang lain. Microsoft Word kita skip aja lah, dia buat tulis-tulis doang, dokumen-dokumen gitu. Nah, ini yang agak kontroversi di sini adalah Yammer. Yammer ini adalah sosial media buat corporate ya, teman-teman ya. Bentuknya sih kurang lebih kayak Facebook generasi awal. Cuman saya bingung aja, Yammer ini fungsinya agak overlapping dengan Microsoft Teams ya kalau menurut saya ya. Karena di Teams juga bisa ini, cuman dia di Teams itu ya sama sih ya, hampir nggak ada bedanya. Makanya di kantor saya pun jarang kayaknya pakai Yammer ini, amat sangat jarang sekali. Oke, kita buka di sini kayak Facebook generasi awal gitu UI-nya. Nah, kayak gini nih teman-teman, coba di all company kayak gini lah ininya. Oke, kayak gini kurang lebih ya, kayak portal di Teams pun bisa juga. Teams kan dia integrasi dengan SharePoint ya. SharePoint bisa bikin kayak gini tuh, jadi agak-agak overlapping aja. Makanya yang ini tuh lumayan jarang dipakai ya menurut saya, sejauh yang saya tahu dan sejauh yang saya experience ya. Ini saya cek di SharePoint ya. Di SharePoint bisa ini gini news misalnya, bisa dia nggak ada masalah, bisa juga tuh dia. Jadi bingung aja sih, overlapping gitu ya Yammer. Tapi so far oke sih, dia fiturnya oke banget. Terus dia mudah juga digunakan ya, user friendly banget, kayak main Facebook lah ya, kayak main Facebook waktu awal-awal kayak gitu gitu sih, kayak Friendster ya mungkin ya ini gitu. Tapi dia bisa ngechat gitu, jadi Facebook lah udah. Friendster kan udah agak tinggalan banget. Oke, untuk kesempatan kali ini sesi introduction Microsoft Office 365 nya mungkin kita sudahi sampai di sini dulu. Untuk kesempatan berikutnya mungkin saya akan bahas lebih deep lagi untuk bagian-bagian yang tadi kita review satu persatu ya. Contohnya mungkin saya akan bahas lebih ke arah admin web portalnya, lalu akan bahas sedikit ke arah Power Apps-nya dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan Office 365 ini makhluknya kayak gimana sih, kita bisa maksimalinnya sejauh mana gitu-gitu, bolehlah di subscribe atau biar nanti pada saat saya bikin konten terbaru kalian dapat update-nya gitu. Oke ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Dimas pamit undur diri, sampai jumpa di next video. Oke, bye bye.